Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Media Belajar Indonesia. Kali ini kita bakal bahas nasionalisme lagi. Tes wawasan kebangsaan, materinya adalah nasionalisme. Di sini sesuai dengan Permenpan terbaru yaitu nomor 48 tahun 2020. Kita bakal bahas soal dan juga pembahasannya dan jawabannya apa. Ini part 3, sebelumnya part 1 dan part 2 udah selesai di video sebelumnya, atau cek deskripsi. Sudah sampai nomor 30, jadi kita lanjutin dari nomor 31. 31. Sikap yang hadir dari perasaan cinta terhadap tanah air untuk rela berkorban. Rela berkorban, cinta terhadap tanah air dan juga rela berkorban, itu namanya apa? A. Nasionalisme. Kalau nasionalisme aja itu berarti cinta tanah air. Apakah B. Patriotisme? C. Komunisme. Komunisme bukan ya, atau komunisme kan, komunisme merupakan ideologi atau paham yang dianut oleh suatu negara. Ciri-cirinya adalah tidak mengakui adanya hak individu, gitu. D. Jigoisme atau E. Liberalisme. Liberal itu artinya bebas. Jadi jawabannya adalah, ya, jawabannya tuh patriotisme. Karena patriotisme itu adalah sikap dan juga perilaku untuk rela berkorban demi tanah air. Kayak pahlawan kita itu berjiwa patriotisme. Jadi jawabannya yang B. Oke, nomor 32. Nasionalisme yang dinikmati oleh negara atas partisipasi aktif warga negara berdasarkan kebenaran politik dinamakan warga negara di situ. A. Nasionalisme politis. B. Nasionalisme religius. C. Nasionalisme kewarganegaraan, nasionalisme romantik, atau nasionalisme ketatanegaraan. Dinikmati oleh negara. Ya, di situ kata kuncinya. Atas partisipasi aktif warga negara berdasarkan kebenaran tren politik. Jadi, kalau nggak dia politis, pasti dia kewarganegaraan. Yaitu, atau tata negara. Nggak mungkin religius atau romantik. Nah, kalau jawab B dan D itu otomatis salah. Yuk kita cek. Bentuk nasionalisme di mana negara mendapatkan partisipasi aktif dari warga negara berdasarkan kebenaran politis itu dinamakan dengan nasionalisme kewarganegaraan. Jadi jawabannya yang tepat itu yang C, nasionalisme kewarganegaraan. Selanjutnya soal 33. Berikut ini yang termasuk definisi dari nasionalisme. Kecuali, di situ ditanyanya kecuali. Kalau A, cinta terhadap tanah air, budaya, dan bahasa secara bersama-sama, termasuk ya, cinta soalnya di situ. B, keinginan kemerdekaan politik dan keselamatan negara sebagai harga diri bangsa, kemerdekaan, dan harga diri, termasuk. C. Sebuah dogma atau pengajaran terhadap individu untuk hidup demi bangsa dan negara. Berarti kan salah satu contoh dari bentuk cinta negara. Jadi C juga benar. D. Paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara. Iya, mempertahankan. Berarti C benar. Nilainya kecuali E. Perubahan sosial masyarakat yang cepat dalam sendi kehidupan berbangsa. Perubahan sosial nggak ada hubungannya sama nasionalisme. Kita cek nih ya. Ya, perubahan sosial masyarakat secara cepat pada sendi kehidupan berbangsa dan bertanah air itu pengertian dari revolusi masyarakat. Perubahan. Revolusi. Jadi jawabannya kalau kecuali itu yang E. Oke. Soal nomor 34. Di bawah ini yang termasuk dalam ciri-ciri dari nasionalisme adalah A. Rela berkorban demi kepentingan bangsa. B. Pantang menyerah. C. Berani dan tanggung jawab. D. Bangga terhadap bangsa dan tanah air. Atau E. Kebersamaan dalam perbedaan.
Nasionalisme tuh cinta terhadap negara atau cinta terhadap tanah air. Kalau rela berkorban demi kepentingan bangsa, itu bela negara. Pantang menyerah, berani bertanggung jawab. Jadi kalau yang cinta terhadap tanah air itu kemungkinan nih, kalau cinta kan bangga. D. Nih, ciri-ciri nasionalisme adalah bangga terhadap bangsa dan tanah air. Jadi jawabannya yang D. 35. Paham integralistik sebagai semangat nasionalisme yang mengalir pertama kali itu dikemukakan oleh siapa pada sidang BPUPKI? A. Soekarno, B. Muhammad Yamin, C. Muhammad Hatta, D. Muhammad Nasir, E. Supomo. Nggak mungkin Muhammad Nasir. Kita lihat yang anggota BPUPKI. Kalau paham-paham kayak gini itu harus sesuai dengan pelajaran, kita nggak bisa ngira-ngira. Sedangkan integralistik itu adalah Supomo, karena Supomo sebagai aktor dan pahlawan Indonesia dari kaum terpelajar. Namanya dokter ya, dokter Supomo, yang mencetuskan pertama kali tentang paham integralistik pada sidang BPUPKI dalam merumuskan bentuk negara kesatuan, bukan federal. Kita kan kesatuan. Kalau federal itu serikat kita kenalnya, ada negara di dalam negara. Integral itu artinya satu, jadi kesatuan. Jadi jawabannya yang E, Supomo. 37. Pengertian bangsa menurut Otto Baer merupakan sekelompok manusia yang memiliki persamaan karakter. Itu berdasarkan apa? A. Sejarah, B. Keturunan, C. Nasib, D. Tempat tinggal, atau E. Persamaan kesetiakawanan. Bangsa itu bangsa bisa berdiri karena ada persamaan antara lain kelima ini. Tapi kalau menurut Otto Baer itu adalah sekelompok manusia yang memiliki persamaan karakter karena adanya persamaan nasib. Jadi jawabannya yang C. Oke, 38. Perwujudan dari sikap patriotisme di bidang Hankamnas dapat terlihat pada A. Ikut serta Hankamnas, pertahanan dan keamanan nasional. Ikut serta dalam memerangi musuh. B. Memberikan harta benda kepada negara. C. Membantu TNI dalam memberantas kejahatan. D. Berjuang untuk meraih cita-cita bangsa. E. Rela berkorban demi mempertahankan keamanan dan wilayah negara. Kalau berjuang untuk cita-cita itu bukan pertahanan. Ini nih, Hankamnas adalah pertahanan keamanan nasional. Yang ada kaitannya sama pertahanan dan keamanan adalah yang nih, mempertahankan keamanan wilayah negara. Jadi penjelasannya di sini, sikap patriotisme yang nampak pada bidan Hankamnas terlihat pada sikap dan perilaku rela berkorban demi mempertahankan keamanan wilayah negara. Hal ini juga berkaitan dengan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam usaha bela negara. Karena warga negara atau rakyat itu adalah komponen cadangan. Ingat, ada komponen utama yaitu TNI, komponen cadangannya adalah masyarakat atau rakyat. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke. Sebenarnya ada kata kuncinya. Di sini Hankamnas, ini pertahanan dan keamanan nasional, ini juga pertahanan dan keamanan. Jadi jawabannya 38, nasionalisme yang E. 39. Berdasarkan Immanuel Kant, tujuan negara adalah A. Menciptakan kekuasaan yang sebesar-besarnya, B. Menjamin hak dan kemerdekaan warga negara, C. Untuk menyejahterakan rakyat, D. Menjamin perdamaian dunia, atau E. Menciptakan kebebasan rakyat. Lagi-lagi menurut seseorang, menurut para ahli di sini. Kita nggak bisa nebak-nebak kalau dari menurut ahli. Jadi, menurut Immanuel Kant, berpendapat bahwa negara itu memiliki tujuan untuk menjamin hak dan juga kemerdekaan dari warga negaranya. Jadi, berdasarkan penjelasan, jawaban yang benar itu adalah 39, nasionalisme yang B. Oke, 40.
Upaya yang dapat dilakukan saat ini untuk melestarikan semangat juang kemerdekaan 1945 dan nasionalisme di era pembangunan adalah saat ini ya, A. Belajar dengan gigih agar mendapatkan kemampuan yang maksimal. B. Melatih kemampuan untuk menghadapi musuh. C. Menyiapkan rencana dalam menghadapi perubahan di masa mendatang. D. Menjaga kesehatan tubuh jika dibutuhkan negara setiap saat. D. Apa sih menjaga kesehatan tubuh? Bukan yang D jawabannya. Memiliki tabungan yang banyak agar tidak kekurangan di masa mendatang. Nggak ngejamin kalau yang E. Oke. Semangat juang 45 dan nasionalisme Indonesia itu perlu dilestarikan dalam era pembangunan seperti saat ini. Terutama dengan cara belajar untuk masa depan ya. Gigih demi mendapatkan kemampuan maksimal agar berguna bagi nusa dan bangsa. Itu yang bisa dilakukan terutama untuk kalian yang sebagai orang-orang terpelajar atau para pelajar. Jadi, dari penjelasannya, jawaban untuk soal nasionalisme nomor 40 itu adalah yang A. 41. Paham tentang integralistik memiliki karakter menonjol sebagai salah satu bentuk semangat nasionalisme dalam membangun negara karena mengutamakan apa? Integralistik itu kata kuncinya persatuan. Kalau yang A mengurus kepentingan rakyat semata itu otomatis salah. Hanya semata tuh hanya atau cuma itu yang diurus. Kalau B mengatur keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara. Oke, kita simpan B. C mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, tujuan negara ya. Adanya jaminan pemerintahan yang stabil? Enggak. Paham integralistik, persatuan antara pemerintah dan rakyat. Tadi saya bilang integralistik itu kata kuncinya adalah persatuan. Jadi jawabannya adalah yang E. Coba kita cek penjelasannya. Di sini ada keutamaan paham integralistik sebagai bentuk dari semangat nasionalisme kebangsaan Indonesia. Ada 3. Yang pertama, negara merupakan kesatuan yang integral. Yang kedua, semua golongan itu berhubungan erat satu sama lain, saling berhubungan. Yang ketiga, keutamaan dalam perhimpunan seluruh bangsa. Jadi, dari penjelasannya ini, jawaban yang benar itu adalah yang E. Persatuan antara pemerintah dan juga rakyat. Oke. Nomor 42. Bangsa merupakan keadaan masyarakat yang bertempat tinggal pada daerah sama dan patuh terhadap kekuasaan tertinggi ke dalam dan keluar. Itu merupakan pengertian bangsa secara apa? A. Sosiologis, sosial ya, tidak bisa bekerja sendiri. B. Politis. C. Antropologis. D. Sistematis sesuai aturan. Epistemologis sesuai ilmu. Di sini adalah patuh terhadap kekuasaan tertinggi ke dalam dan keluar. Itu bentuknya apa? Nah, bangsa itu merupakan keadaan masyarakat yang berada dalam daerah yang sama dan mereka patuh terhadap kedaulatan serta kekuasaan tertinggi baik ke dalam maupun keluar. Itu pengertian dari politis gitu. Karena ada yang berkuasa, politik. Jadi jawabannya adalah yang tepat B. Soal nomor 43. Secara antropologis, bangsa merupakan persekutuan hidup manusia yang memiliki kesamaan dalam hal berikut ini kecuali ras. Indonesia itu rasnya apa? Adakah kesamaan antara ras atau yang lain? Jawabannya ada. B. Secara antropologis ya, antropologis di sini. B. Keyakinan atau agama. Iya, meskipun keyakinan kita berbeda-beda ada kesamaannya gitu. C. Kebudayaan, kalau antropologis pasti kebudayaan. D. Bahasa pasti iya atau E. Tujuan. Nah, pengertian bangsa secara antropologis itu merupakan sekumpulan persekutuan hidup manusia
yang didasarkan atas persamaan ras, agama, adat istiadat, dan juga bahasa. Kita sebutnya identitas. Jadi, kalau pertanyaannya di situ yang ditanyakan adalah kecuali, kecuali adalah yang E, tujuan. Oke, soal selanjutnya nomor 44. Semangat nasionalisme perlu ditanamkan dengan menghargai lambang negara. Secara konstitusional, lambang negara Indonesia adalah lambang negara kita. Saya nggak tahu. Sangsaka merah putih. Sangsaka merah putih itu adalah bendera Indonesia yang dijahit oleh Ibu Fatmawati yang dikibarkan ketika proklamasi sampai dengan 1969 kalau nggak salah. Nah, itu Sangsaka. Sangsaka kita merah putih itu benderanya cuma satu. Kalau Sangsaka, ingat nama bendera kita sekarang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 itu adalah Sang Merah Putih. Bukan itu ya, kalau itu bukan lambang negara, itu bendera. B bahasa, bukan. Apakah C Garuda, Pancasila, atau D lagu Indonesia Raya, atau E Bhinneka Tunggal Ika? Sekarang ini, semuanya identitas. Bendera, bahasa, lagu, lambang, itu merupakan identitas negara yang ada di pasal 35 maupun 36 Undang-Undang 1945. Tapi kalau dia tanya lambang, lambang negara kita pasti tahu ya. Lambang negara kita adalah Garuda Pancasila. Ya, lambang adalah yang menggambarkan sebuah negara. Jadi semua yang ada di Garuda itu melambangkan negara Indonesia. Perisainya itu gambarin Pancasila, warnanya nggambarin Indonesia Kaya, garis-garisnya, garis di tengah yang tebal itu menggambarkan khatulistiwa. Burung Garuda nengok ke kanan itu adalah menggambarkan adab atau kesopanan. Jadi semuanya tuh adalah ngegambarin, bulu-bulunya adalah ngegambarin hari kemerdekaan. Jadi kayak gitu. Itu lambang. Lambang adalah yang menggambarkan negara kita. Ada di Garuda Pancasila. Jadi jawabannya yang C. Oke. Nomor 45. Sebuah paham yang mempersatukan beberapa paham agama. Agama disebut nasionalisme itu ya, cinta tanah air. B sinkretisme. C chauvinisme. Saya jelasin kalau chauvinisme adalah sebuah paham yang membangga-banggakan negara. Terus dan menganggap chauvinisme adalah sebuah paham yang membangga-banggakan bangsanya dan menganggap bangsa lain itu tidak lebih baik dari bangsanya. Religion itu agama. Apakah religionisme ini paham yang mempersatukan beberapa paham agama? Religion itu lebih ke agamanya atau kepercayaannya. Kalau patriotisme, sikap bela, cinta dan membela ini negara. Jadi jawabannya itu nggak mungkin yang A, nggak mungkin yang C, nggak mungkin yang patriotisme. Nah, oke. Jawaban yang benar itu adalah sinkretisme karena merupakan sebuah proses perpaduan dari beberapa paham atau aliran agama atau kepercayaan. Kalau religion itu kepercayaan aja, berarti cuma satu. Jawaban yang benar itu adalah yang B. Oke? Sinkretisme. Soal nomor 46. Kesadaran akan hukum merupakan cerminan bahwa adanya kecakapan kewarganegaraan yang timbul akibat nasionalisme. Tujuan hukum itu sendiri adalah untuk apa? A. Menjamin keamanan negara dari ancaman. B. Memberikan rasa aman kepada warga negara. C. Menjaga rakyat agar aman dari ancaman. D. Menciptakan ketertiban masyarakat. Atau E. Mengatur kebahagiaan masyarakat. Oke. Tujuan utama hukum itu adalah menciptakan ketertiban masyarakat dengan mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat. Jadi dari pilihan jawaban yang tepat itu adalah jawaban yang D. Soal nomor 47. Rasa kebangsaan yang timbul berdasarkan dominasi atau konflik dikenal dengan A. Nasionalisme sempit. B. Nasionalisme luas. Nggak mungkin. Kalau nasionalisme luas itu artinya pengertiannya pasti panjang. Jadi nggak mungkin yang B.
C. Nasionalisme semu, D. Nasionalisme romantik, atau E. Nasionalisme etnik. Etnik, budaya. Nggak ngomongin etnik kan? Berarti bukan B, bukan E. Nah, nasionalisme jawabannya adalah nasionalisme semu, karena semu merupakan rasa kebangsaan yang timbul itu berdasarkan atas konflik melalui ciptaan common enemy. Jadi dari pilihan jawaban yang tepat itu yang C. 48. Asas yang menentukan status kewarganegaraan berdasarkan pertalian darah. Darah dikenal dengan A. Ius sanguinis. Ingat, sanguinis adalah berdasarkan keturunan. B. Ius soli adalah kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir. Ini ngomongin darah kan? Kalau tempat lahir enggak ya. Ius tunggal, tunggal artinya satu. Emang ada ius tunggal? Enggak ya. Kalau yang D, bipatrit. B di depan itu artinya dua. Patrit artinya kewarganegaraan. Berarti ini memiliki dua kewarganegaraan, bukan itu. Asas nasionalitas, cinta negara, bukan ini. Tadi kan tanya darah kan? Kalau soli tempat lahir. Tunggal itu satu. Jadi jawabannya sanguinis. Kita cek. Ius sanguinis adalah hak kewarganegaraan berdasarkan turunan atau pertalian darah ayah atau ibu biologisnya. Jadi yang benar itu yang A. 48A. Soal nomor 49 tentang wawasan kebangsaan nasionalisme. Nasionalisme timbul berdasarkan kemauan sekelompok manusia yang mau bersatu. Itu merupakan pendapat dari siapa? B. John Locke? Bukan ya. B. A. John Locke. B. Joseph Ernest Renan. C. Immanuel Kant. D. Otto Baer. Atau E. Abraham Lincoln. Nah, menurut orang, kalau sekelompok manusia yang mau bersatu merupakan pengertian nasionalisme, itu pengertian dari seorang ahli yang namanya Joseph Ernest Renan. Jadi jawabannya yang B. Soal nomor 50. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Adanya campur tangan bangsa lain, adanya tekad bersama, adanya ikatan wilayah yang sama, adanya ikatan senasib, sepenanggungan. Pernyataan di atas itu merupakan sebuah apa? A. Ciri nasionalisme. B. Unsur nasionalisme. C. Faktor nasionalisme. C. Hakikat nasionalisme. Atau E. Teori nasionalisme. Jadi pernyataan pada soal nomor 50 soal tentang nasionalisme ini merupakan unsur-unsur berdirinya nasionalisme. Di antaranya ada 6. Yang pertama, adanya campur tangan bangsa lain, tekad dan keinginan bersama memiliki ikatan wilayah yang sama, adanya rasa senasib sepenanggungan, adanya cita-cita yang sama, dan memiliki tujuan yang sama. Jadi, pilihan jawaban yang benar itu adalah jawaban B. Oke? Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.